salam sadar di seluruh dunia. Salam sadar di seluruh dunia. Seruput kopi dulu. Salam sadar di seluruh dunia. Terima kasih sudah menanti pembacaan puisi Saifuddin Ibrahim tentang puisi bahagia bersama Yesus Kristus. Saudara, si Zakir Naik itu Islam, Muslim. Dan dia bicarakan terus-menerus tentang agama-agama lain. Maka Zakir Naik itu aman. Nyaman, duit banyak. Raja Fahad, Arab Saudi kasih hadiah, anugerah pembela Islam abad ini. Zakir Naik pantas untuk mendapatkan penghormatan sebagai keluarga raja. Zakir Naik mengadakan ceramah ke Indonesia, disambut oleh Wakil Presiden Indonesia Yusuf Menang, kumis tebal, dan dia juga orangnya tinggi besar. Karena yang datang ini adalah Zakir Naik onta. Disorak-sorakin, ditepuk-tepukin. Namun sebaliknya, siapapun yang bukan Islam dan dia bicarakan tentang Islam, maka apa yang akan terjadi? Salam sadar di seluruh dunia. Ini orang bahaya. Majelis Ulama Indonesia segera perintahkan Polri, tangkap orang itu. Tangkap cepat. Tangkap. Segera laporkan Interpol agar menjaga orang ini lintas negara, lintas dunia, lintas benua. Karena orang ini sudah menistakan sebuah agama, yaitu agama Allah, agama Rasulullah. Maka dikeluarkanlah fatwa di Indonesia dan semua negara-negara Islam, orang itu sudah menista Islam. Inilah keadilan. Karena dia telah menyakiti hati umat Islam. Dia telah menghina agama ini, yaitu agama Allah. Keluarkan juga fatwa di seluruh dunia Islam. Orang itu halal darahnya. Seruput kopi dulu. Markibong, kata Denny Siregar. Markibong, kata Denny Siregar. Logika Armando bersama Menko Polhukam, Menko Polhukam Islam, Menteri Koordinasi ya, Menko Politik, Hukum dan Keamanan Islam. Dia cuman Menko Polhukam gitu. Yang lain nggak usah diperhatikan. Tangkap Saifuddin, kata Menko Polhukam. Kemarin di demo sama orang Madura sendiri. Tinggal karenanya ini jatuh ke
Ya biarin, kalau usah diomongin, nanti kena juga itu orang. Halal darahnya Saifuddin Ibrahim. Keluarlah fatwa di semua negara Islam lain. Potong BB Ansar masa dikuali. Begitu tuh hebatnya. Keluarlah fatwa di seluruh negara Islam, jangan kita apa-apain orang itu. Jangan pukul dia, bahkan cubit pun jangan. Islam itu kan damai. Islam itu damai, paling-paling kita hanya pisahkan kepalanya dari tubuhnya. Wah, asik juga ini. Puisi Bang Mamat. Ini Pak Saifuddin ini pintar. Enggak, yang pintar itu teman-teman Saifuddin Ibrahim nih, cerdas semuanya. Saya ini adalah orang lontang-lantung di sepanjang jalan hidupku. Anak manusia tidak punya tempat naruh kepala. Tapi saya bisa tidur di hotel-hotel berbintang. Saya bisa tidur di mana-mana. Lebih mulia saya daripada Tuhan. Tuhan tidak punya tempat menaruh kepala, kata Tuhan Yesus. Setiap hari diganggu, nggak jelas waktunya. Datang orang meminta didoakan, minta disembuhkan, minta pendarahannya sudah 12 tahun untuk disembuhkan. Bahkan dia asal kujamah saja jumbai jubahnya maka aku sembuh, kata wanita itu. Jadi kehidupan Yesus itu menderita dan susah. Saya masih bisa pindah dari satu hotel ke hotel yang lain. Kalau Rocky Gerung yang ngomong tidak ditangkap, dia bilang kitab suci itu fiksi, katanya. Nyaman. Ferdinand Hutahain, Allahku hebat, beda dengan Allah kamu. Allahmu lemah syahwat. Ditangkap. Tiba-tiba dia ngaku mu'alaf, tiba-tiba mengaku orang Islam. Tiba-tiba, akhirnya dihukum dan bebas sekarang. Ferdinand Hutahain. Lalu bergeraklah ribuan muslim, baik secara kelompok maupun individu, untuk memburu di mana orang itu berada. Cari lokasinya saat ini dan segera eksekusi di tempat. Inilah hebatnya agama kadronisasi. Agama orang zaman now. Kenapa ya mereka itu nggak punya, sudah setahun, ini saya sudah khutbah, saya kok otaknya nggak terbuka juga ya? Nah, kalau kita lihat itu, ada perbedaan reaksi antara orang Islam yang mengkritisi agama-agama di luar Islam dan orang luar Islam yang mengkritisi agama Islam. Perlakuannya tidak terhormat, perlakuannya tidak adil dan beradab. Di manakah keadilan itu? Siapakah yang menentukan keadilan itu? Luar biasa ya bangsa kita ini ya. Bangsa yang bermoral Pancasila. Tetapi mereka tidak punya moral. Aku menjadi tertawan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Kalau saya baca ini komentar-komentarnya itu, aduh, di live saya, komentar-komentar mereka itu
sangat mengerikan. Pulang, Din, pulang. Bareskrim sudah menunggumu. Napoleon Bonaparte sedang menantimu. KC juga sudah menunggu kamu. Temanin KC, kasihan. Tuhan, kenapa Engkau mengenyangkan aku dengan kepahitan? Memberi aku minum ipuh dan meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil dan menekan aku ke dalam debu. Justru pemerintah negaraku sendiri yang mengeluarkan perintah untuk menghabiskan. Dan aku sudah merasakan kepahitan di penjara, Tuhan. Engkau menceraikan aku dengan nyawaku. Menakutkan aku setiap saat, di setiap pojok jalan. Di setiap bandara, di setiap halaman hotel. Aku memasukinya. Jangan-jangan itu adalah polisi yang menangkap aku dan segera membawa aku ke Indonesia. Betapa pahitnya kehidupan ini, Tuhan. Engkau telah melepaskan aku dari kesejahteraan dan kenyamanan hidup, kebahagiaan, Tuhan. Dan aku lupa akan kehidupan sentosa. Sangkaku telah hilanglah kemasyhuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat Tuhan. Selalu baru setiap pagi. Besar setiamu, Tuhan, adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya.